Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang. Saya Emilia Tasya dengan NIM 24101169. Saya Ivania Inka dengan NIM 24101041. Saya Francisca Alicia dengan NIM 24101154. Di sini kami akan membahas tentang sejarah Paroki Stella Maris Siantan. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Teman-teman, tahukah kalian bahwa gereja bukan sekadar bangunan fisik yang megah? Ia adalah saksi bisu perjalanan iman, perjuangan, dan kebersamaan umatnya. Nah, hari ini kita akan menoleh sejenak ke belakang, melihat jejak langkah Paroki Stella Maris Siantan. Semua ini berawal dari sebuah wilayah di Pontianak Utara. Sebelum tahun 1950-an, daerah ini dikenal sebagai Stasi Bintang Timur, yang masih bernaung di bawah Paroki Katedral Santo Yosep Pontianak. Nah, bayangkan, di masa itu, akses transportasi sangat terbatas. Para pastor Kapusin harus menyeberangi luasnya Sungai Kapuas menggunakan sampan demi melayani umat yang haus akan sabda Tuhan di Gereja Katolik Paroki Siantan. Perjuangan itu membuahkan hasil. Pada tahun 1955 hingga 1960-an, dengan semangat swadaya yang luar biasa, umat bergotong royong membangun gedung gereja pertama mereka. Mereka menyumbang tenaga, uang, hingga material secara mandiri. Hingga akhirnya, tanggal 19 Februari 1967 menjadi tonggak sejarah yang tak terlupakan. Tanggal ini ditetapkan sebagai hari lahir Paroki Stella Maris Siantan, ditandai dengan pencatatan resmi baptisan pertama setelah menjadi paroki mandiri, pemekaran pertama dari Paroki Katedral Pontianak. Tanpa alasan. Diambil dari bahasa Latin yang berarti bintang laut. Sebagai daerah yang dikelilingi perairan, Bunda Maria diharapkan menjadi bintang petunjuk arah bagi iman umat di tepi Sungai Kapuas. Waktu terus berjalan dan gereja terus berkembang. Sebuah transisi penting terjadi pada tahun 1998. Setelah puluhan tahun digembalakan oleh Ordo Kapusin, OFM Kap, pelayanan pastoral kemudian diserahkan kepada Ordo Misionaris Hati Kudus Yesus atau MSC. Pastor Johannes Mengko menjadi imam MSC pertama yang bertugas di sini. Sejak saat itu, semangat Hati Kudus Yesus mulai menyatu dengan napas pelayanan di Siantan, membawa warna baru dalam pengembalaan umat. Pertumbuhan jumlah umat yang pesat menuntut sarana ibadah yang lebih memadai. Pembangunan gedung gereja yang baru pun dimulai pada tahun 2014. Sebuah proses panjang yang menguji kesabaran dan iman. Puncaknya terjadi pada 28 Mei 2022. Gedung gereja yang megah ini akhirnya diresmikan oleh Uskup Agung Pontianak, MGR Agustinus Agus. Ini bukan hanya tentang gedung baru, tapi simbol kemenangan iman umat Siantan. Kini, Paroki Stella Maris telah berkembang menjadi komunitas yang dinamis dengan 21 lingkungan. Berbagai kelompok seperti OMK, Sekami, WKRI, hingga komunitas kategorial lainnya hidup berdampingan, menjadikan paroki ini pusat kehidupan rohani dan sosial. Menatap masa depan, tantangan kita adalah mengubah pola pikir. Gereja bukan lagi soal rutinitas, melainkan kebutuhan spiritual. Kita juga dipanggil untuk menjadi paroki yang berwawasan lingkungan, menghidupi semangat Laudato Si untuk menjaga bumi pertiwi.
Sejarah yang kita miliki adalah warisan berharga. Tugas kita sekarang adalah menjaga api iman ini tetap menyala bagi generasi mendatang. Baik, sekian pembahasan sejarah Paroki Stella Maris Siantan. Semoga pembahasan ini semakin menambah ilmu dan wawasan kita mengenai sejarah gereja di Pontianak. Bye-bye!